Bismillahirrahmanirrahim. Maka otomatis segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang baik ya jadi baik. Sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang agung pun jadi agung. Karena itu mari kita langsung saja lanjutkan surat Al-Balad. Kalau secara turunnya, urutan turunnya surat Al-Balad ini di urutan ke-34. Sama saja. Iya. Ada datang dulu. Hujan. Oke. Makiyatun asyaruna ayat. Surat ini surat Makiyah, jumlah ayatnya ada 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. La-nya di sini kalau versi tafsir Jalalain itu la-nya la zaidah, mausul penghubung ataupun hanya tambahan saja. Kalau zaidah hanya tambahan yang tidak punya makna kecuali kalau di Al-Quran berarti untuk taukid, untuk penguat. Kalau kita artikan la uqsimu bihadzal balad, tidaklah aku ini bersumpah bihadzal balad, dengan kota ini ataupun dengan negeri ini. Yang dimaksud balad di sini adalah Makkah. Jadi kalau kita terjemahkan, Allah tidak bersumpah dengan kota ini. Kalau lainnya itu dimaknai sebagai makna tidak. Tapi karena lainnya di sini adalah la zaidah, hanya tambahan saja, maka artinya sungguh ataupun benar-benar aku telah bersumpah dengan negeri ataupun kota ini. Yang dimaksud adalah Makkah, dengan kota Makkah. Ini versi tafsir Jalalain. Tapi ulama kedua mengatakan la di sini itu artinya ya tidak. La di sini artinya tidak. La di sini artinya tidak. Apa maksudnya? Kok Allah tidak bersumpah? Saking pentingnya, saking perkara itu perkara yang dahsyat, maka tidak perlu sumpah lagi bahwa memang apa? Memang Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Ini kalau tafsir ulama yang ketiga mengatakan la di sini itu artinya la tidak, terus titik. Uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan kota Mekah. Loh, la-nya ini tidak apa? Karena ini ayat ataupun suratnya surat Makiyah, maka yang mendapatkan khitab ataupun audiensnya yang diajak bicara yang dimaksud adalah orang kafir. Dan ketika awal-awal Islam, orang kafir ayatnya tidak kemana-mana, kecuali itu perkara masalah iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ini menanggapi daripada keimanan ataupun kepercayaan anggapan orang kafir sewaktu itu, yang mana tidak mengakui adanya Allah yang esa, tidak mengakui akan adanya hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala katakan la, tidak seperti itu. Anggapan kalian itu salah. Tidak seperti itu. Anggapan kalian ini tidak benar.
yang paling istimewa. Kalau di Jawa Tengah ada DIY, daerah Istimewa. istimewa Yogyakarta. Jakarta. Kalau di Jakarta DK, daerah khusus Kota. ibu kota. Aceh. Tapi kita sebagai orang Islam menjadi itikad kita, menjadi keyakinan kita apa? Bahwa tidak ada bumi di dunia ini, tidak ada daratan di dunia ini yang paling mulia kecuali Mekah. Bihadal balad, aku bersumpah, aku bersumpah bihadal balad, dengan kota ini. Kenapa kok tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kota itu? Yang pertama, ulama mengartikan ini tandanya dekat. Apa? Orang yang datang ke Mekah maka dia merasa dekat dengan Allah. Karena Allah mengatakan apa? Kota ini dekat. Hadzal balad, aku bersumpah dengan kota ini. Nah, Allah bersumpah dengan kota ini. Yang kedua apa? Ini menunjukkan daripada keistimewaan kota Mekah dengan menunjukkan perkara yang dekat. Yang siapa yang menyebutkan dekat? Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kalau itu perkara buruk, Pak. Pencuri punya uang. Saya ini punya uang. Uang saya ini loh. Nah, kalau kita tahu dia itu orang yang pencuri ataupun penjudi seumpama, maka uangnya itu bukan dari mana? Kalau dia katakan uang ini loh, ya paling dari situ, walaupun belum tentu. Karena profesinya seperti itu. Jadi ada kalanya menunjukkan dengan isyarat hada ini adalah perkara yang istimewa. Tapi kalau itu untuk keburukan untuk orang kafir, kalau itu pakai hada, tandanya apa? Sangat dekat sekali, sangat hina sekali kau dengan suatu ancaman. Bihadal balad. Nah, kita nggak boleh Pak, kalau kita pernah haji atau umroh, kita ini ngeluh selama kita di Mekah itu nggak boleh, karena keramat sekali. Seumpama ini semoga saya ini kunjungan ke Amerika Serikat, di Amerika Serikat. Saya sampai di bandara Amerika Serikat, saya didiskriminasi. Mentang-mentang hidung saya nggak mancung, kulit saya nggak putih, tahu dari orang Asia, daerah timur. Nah, maka diskriminasi. Saya ngantri, tapi yang diutamakan malah orang-orang mereka. Kemudian ketika keluar dari bandara, setelah seumpama lapor ke imigrasi, sampainya di bandara, keluar dari bandara, petugas taksi juga yang diskriminatif. Nggak mau saya naiki, walaupun saya punya uang, nggak mau saya tumpangi taksinya. Nah. Kemudian akhirnya ada satu mobil mau mengantarkan saya ke satu tempat. Sampai di sana juga orang-orang itu cuek sekali, bahkan menghina, kamu pesek, kamu pendek, nggak kayak orang. Akhirnya saya ini sudah usai, saya balik ke Indonesia. Saya katakan, saya kapok, saya datang ke Amerika. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu nisbatnya kita menyebutkan adalah kota Makkah, termasuk juga Madinah atau Munawwarah, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena kota Makkah itu tetap istimewa, tetap agung, tetap mulia, meskipun kita dalam keadaan apapun. Hatta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dianiaya, dikucilkan, didiskriminatif oleh orang-orang kafir, akhirnya hijrah ke Madinah. Itu pun Mekah tetap mulia. Maka jangan sampai ada cerita ataupun ada kita yang ngeluh kepada orang lain, saya nggak dapat makan di Mekah, saya nggak dapat tempat yang bagus selama saya umroh haji. Nggak boleh. Pokoknya segala sesuatu yang kita rasakan di Mekah cukup dirasakan, jangan sampai terucap. Selagi itu suatu keburukan. Karena Mekah ini istimewa, tanahnya sendiri tanah haram dikatakan. Apa haram? Karena di sana kita nggak boleh melakukan sesuatu
yang kalau di tanah lain itu diperbolehkan, sangat istimewa. Maka bihadal balad yang dimaksud adalah Makkah. Kalau dikatakan Haramain berarti ya Makkah sama Madinah. Tapi yang dimaksud ini Makkah. Kenapa? Kenapa kok tidak Haramain? Disebutkan uksimu bihadal balad atau baladan atau baladaini, dua kota mulia seperti Makkah dan Madinah. Kenapa? Makkah ini mulia ini dari zaman dulu. Tapi kalau Madinah mulia ini semenjak kedatangan Nabi. Makanya sekarang ada apa? Hagia Sophia yang menyebutnya. Yang dulu jadi apa? Pusat daripada kota Romawi Timur. Dulu itu gereja ditaklukkan oleh Al-Fatih jadikan masjid. Kemudian ada yang memimpin daerah itu, Kamal Atur, dijadikan lagi museum. Terus ketika itu didaftarkan ke PBB, itu jadi apa? Jadi museum dunia. Maksudnya apa yang lama juga dulu. Sekarang dijadikan masjid kembali. Itu perkara yang kecil, penaklukan semua. Tapi penaklukan yang sampai akhir hayat sampai hari kiamat gak akan pernah bisa diusik, itu hanya kota Makkah. Karena kota Makkah itu apa Pak? Peletakan batu pertamanya siapa yang meletakkan? Nabi Adam. Baru kalau soal pembangunan itu mulai daripada Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail. Kemudian peletakan batu lagi meninggikan bangunan beberapa senti itu pun dimulai ketika apa? Fatul Mekah. Dalam arti apa? Ketika Mekah dalam kondisi dipegang oleh Rasulullah, orang Islam. Jadi bisa dikatakan Mekah ini kalau bisa diaku tidak hanya orang Islam yang punya, tapi yang mengaku dia juga iman kepada Nabi Ibrahim, iman kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak alaihissalam. Itu semua pun pasti akan pengen memiliki Mekah. Dan ilmu pengetahuan sekarang kan bukti. Ternyata Mekah ini pusatnya daripada magnet. Pusatnya bumi. Pusatnya bumi. Tapi ini simbol. Apa maksudnya simbol? Ini simbol untuk menyatukan umat Islam, bahwa umat Islam ini punya suatu tujuan yang satu, yaitu Allah. Kalaupun seumpama Mekah itu banjir, seumpama Mekah itu dirusak oleh orang-orang non-Islam, ya tetap Islam bukan berarti Islam itu rusak. Dalam arti bukan berarti Islam itu sirna, tidak. Karena insiden Mekah dihancurkan sudah berulang-ulang kan. Apalagi haji ditunda itu nggak hanya tahun sekarang, bahkan berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, sampai tahun berapa ratus yang lalu itu sudah pernah juga ditutup bahkan. Karena ada satu dua hal yang nanti bisa dicek masing-masing. Jadi dalam arti bukan berarti Islam ini langsung menurun, apa enggak? Karena itu simbol, Makanya ada istilah hati seorang mukmin ini kalau disakiti oleh saudaranya ini lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang Mekah itu dihancurkan. Kenapa? Mekah dihancurkan bisa dibangun lagi. Tapi hati orang Islam kok disakiti oleh saudara yang lain, ini susah untuk diubah. Wa anta hilum bihadzal balad, dan kamu ya Muhammad, wahai Muhammad, hilun halalun, dihalalkan bihadzal balad, di kota ini, yaitu kota Mekah. Apa yang maksudnya? Kok Rasulullah itu dihalalkan di kota Mekah? Karena kota Mekah ini kota ataupun tanah haram. Dilarang di sana membunuh binatang, dilarang di sana menumpahkan darah peperangan. Tapi ada masa tertentu, wa anta hilum bihadzal balad, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan apa yang dulu diharamkan untuk sementara waktu atau untuk saat tertentu dihalalkan. Apa? Berperang. Ini terjadi kapan? Sudah terjadi yang lalu ketika Fathul Makkah.
peperangan di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan janjinya pada Yaumal Fath, ketika Fathul Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu ayatnya. Fath kita hafal. Iqtiradun bainal muqsim bihi wa ma'at fa'alai. Ini penjelasan tentang kedudukan nahwunya, bahwa ini jumlah muta'arridhah, jumlah kalimat di dalam kalimat, di dalam sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sumpahnya Allah itu yang uqsimu bihadzal balad wa antaqillu bihadzal balad, ini jumlah muta'arridhah, jumlah yang ada dalam satu jumlah. Seperti saya bilang, saya tadi ke pasar. Nah, pas di pasar tadi itu saya itu beli sesuatu. Nah, pas di pasar tadi saya beli sesuatu, itu adalah jumlah kalimat di dalam kalimat menjelaskan apa? Saya tadi pergi ke pasar. Ini maksudnya apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, Allah bersumpah dengan kota Makkah, tahu keutamaannya apa? Kota Makkah itu diharapkan melakukan sesuatu hal yang mana dihalalkan untuk di luar Makkah, tapi pernah dihalalkan juga oleh Rasul untuk Rasulullah SAW. Wa walidin wa ma walad, dan bapak ataupun demi bapak, dan apa-apa yang dilahirkan ataupun yang beranak dari bapak tersebut. Ini kalau artinya ya kurang memahami, tapi maksudnya apa? Wa walidin, dan demi bapak, air Adam, yang dimaksud adalah Nabi Adam. Wa ma walad, dan ma di sini artinya bermakna man, ay dzurriyyatuhu, ay dzurriyyatahu, wa ma bimakna man. Maksudnya walad di sini adalah anak cucu keturunan Nabi Adam. Ada juga tafsir yang mengatakan walid di sini, wa walidin ini artinya adalah Nabi Ibrahim, dan walad artinya adalah Nabi siapa? Anaknya Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Jadi ada bapaknya manusia. Bapaknya manusia ini terkenalnya yang pertama siapa? Nabi Adam. Yang kedua siapa? Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Karena ketika manusia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa hanya orang-orang yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Itu namanya dikatakan bapaknya manusia. Nah, Nabi Ibrahim ini sebutannya tidak hanya bapaknya manusia, tapi juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan diucapkan ataupun disebutkan bapaknya manusia karena Nabi Ibrahim ini apa? Bapaknya para nabi. Sedangkan bapaknya kita siapa? Ya Nabi kita. Intinya itu. Kalau bapak keturunan, itu kita punya bapak sendiri-sendiri. Tapi kalau bapak dikatakan bapak itu Nabi kita. Wa walidin wa ma walad, dan demi bapak dan anak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, laqad, lanya taukid, kodnya sudah artinya sungguh. Sungguh, benar-benar, khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia, menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan kecemasan, kesulitan. Musibah wasyiddatan yukabitu masaibad dunya wa syada'idal akhirah. Apa maksudnya fi kabar ini? Yaitu nasab, susah, wasyiddah, payah, susah payah yang bisa diartikan ya. Yang mana menimpa manusia yukabitu masaibad dunya, berupa musibah
ujian dunia, wasyada idal akhirah, dan dahsyatnya hari akhir ataupun akhirat. Kabar ini artinya cemas, susah payah. Kalau hati itu aslinya, hati itu bukan kol, Pak. Kalau kita ke Arab Saudi atau ke Timur Tengah, masuk penjagalan, minta hati, ini kol, itu yang dikasih adalah jantung. Karena hati itu artinya apa? Kabid. Kabid itu artinya hati. Hati hewan itu namanya kabid. Hati kita kan. Nah, kalau kabar itu yang dirasakan oleh hati. Kalau kabid itu yang itu namanya hati. Tapi sudah menjadi istilah bahwa menyebutkan hati adalah kol. Tapi yang dimaksud bukan hati fisik. Saya ini punya, kamu ini punya kolbu enggak? Punya kolbu enggak? Itu yang dimaksud adalah cahayanya. Cahaya hati. Kalau yang dimaksud kolbun ataupun al-kolbu itu adalah jantung. Maka kata Rasulullah, kalau jantungnya itu bagus, maka semuanya jadi bagus. Kalau jantungnya buruk, semua menjadi buruk. Ala wahiyah, kalau ketahuan itu adalah al-qalbu, jantung. Kalau fisik yang dimaksud adalah jantung, kalau yang dimaksud adalah batin adalah an-nur, cahaya. Tapi kalau aslinya hati, bahasanya adalah kabid. Kabar itu apa? Kabar dalam kecemasan. Ini juga dalil bahwa kita ini, Pak, hidup itu nggak pernah namanya tenang. Kok bisa nggak pernah tenang? Ya memang sudah fitrahnya. Contoh saja, masih hujan. Apa yang dirisaukan, yang dipikirkan? Pikir bagaimana dia disenangi sama perempuan yang dia senang. Kalau hujan, apa yang dipikirkan? Bagaimana supaya dia ini bisa tampil keren. Nanti sudah hujan, dapat jodohnya. Nah, ketika sudah menikah, apa yang dipikirkan? Nanti bagaimana punya anak. Anaknya laki atau perempuan. Anaknya cantik, ganteng ataupun mungkin jelek. Nanti sudah punya anak, bingung lagi, risau lagi apa? Anaknya nanti sekolah di mana? Sudah sekolah bingung lagi, lulus atau tidak? Sudah lulus bingung lagi, bagaimana anaknya bisa cari kerja? Dan sebagainya. Ini salah satu dari apa? Hati manusia memang tidak pernah dirisau. Tapi bukan berarti kalau kita nggak pernah tenang, ini sudah fitrah, enggak? Karena nanti di akhir ini nanti ada solusinya. Nah, ini kalau ditujukan kepada Rasulullah, maksudnya apa? Rasulullah SAW di awal dakwahnya di Mekah, gak usah khawatir wahai Muhammad. Kalau kamu seumpama dicaci, dimaki, dilempari kotoran, dilempari batu, gak usah khawatir. Namanya hidup juga dalam kesusahan. Satu masalah terselesaikan, datang masalah lain. Bahkan kita gak cari masalah itu adalah masalah. Jadi kalau ada orang kafir apa? Kalau nggak udah masalah bunuh diri. Kalau orang Islam bunuh diri itu maksudnya masalah apa nanti ya? Jadi wajar Pak, namanya pagi kita pusing, sore kita tenang, pagi lagi kita pusing. Ini perkara yang sudah fitrah. Maka dikatakan dunia sendiri ini wajana tuh kafir. Dunia itu penjaranya orang Islam, orang beriman, surganya orang kafir. Nah, ketika itu ada ulama yang sedang ceramah, maka ada orang kafir yang miskin sekali datang ke ulama tersebut. Ulamanya ternyata mobilnya banyak sekali, rumahnya gedok, orang pondok pesantren tinggi-tinggi. Bukan isinya tidak hanya datang orang kafir tadi yang miskin. Wahai saya, ya ada Pak. Saya ini pas lewat, kedengar suaramu pas bilang bahwa dunia ini surganya orang kafir, tapi neraka ataupun penjaranya orang Islam. Tapi buktinya
Kamu Islam, kamu gedungnya tinggi-tinggi. Kamu Islam, kamu usahanya sukses. Saya buktinya kafir, malah nggak bisa apa-apa, makan aja susah. Nah, gimana Pak jawabnya? Baru nerakanya ada begitu. Itu sudah. Hanya ulama bilang apa? Ya itu sudah membuktikan bahwa saya tidak salah. Kok bisa bagaimana seperti itu? Yang kamu lihat mobil, gedung, istri saya ada 3 seumpama. Nah, itu masih nerakanya, itu masih penjara. Kan nanti surganya orang Islam di akhirat itu bidadarinya nggak terhitung. Bahkan pembantunya bidadari saya kalau udah ke lautan Indonesia, lautan dunia itu yang awalnya asli jadi tawar. Bidadari dunia sekarang kalau udah di teh aja jadi asli. Lah begini saya masih miskin, kenapa? Ya itu, kamu itu sudah surganya kamu. Loh kok bisa? Karena kamu nanti kalau nggak beriman sampai matimu dalam keadaan kafir, kamu ini akan mendapatkan nggak hanya dengan seperti ini, tapi dengan hal-hal yang lebih dahsyat. Setelah itu apa? Ya sudah saya syahadat. Enjoy orang ulama itu yang sudah mukhlis, ikhlas itu kita di ucapannya nggak aneh-aneh kan? Nyampe ke Fika ayat sabu alai yaqdiru alaihi ahad. Ayat sabu, apakah mereka itu mengira ayat dulu al-insan qawil Quraisy wa huwa Abu Asyad bin Kiladah bikuatihi. Apakah mereka ini menyangka, kalau versi tafsir Jalalain yang dimaksud adalah Abu Asyad bin Kiladah, yaitu orang Quraisy yang kaya, tapi orang kafir. Ayat sabu Allah. Ayat sabu. Apakah mereka mengira Allah yaqdiru bahwa tidak ada Allah yaqdiru bahwa tidak ada alaihi ke atas mereka itu ahadun seorang pun yang bisa berkuasa. Takdirnya bisa dikatakan berkuasa. Apakah mereka mengira nggak ada orang yang bisa berkuasa selain dia? Kok semena-mena dia beriman? Kok semena-mena dia kafir, mengingkari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu qadirun alaihi. Tafsirannya, dan Allah maha kuasa ke atas mereka. Ini tantangan Allah, Pak. Orang kalau merasa kuasa dan kekuasaan itu disalahgunakan, kekuasaan itu untuk menzolimi orang lain, maka ditantang dengan ayat ini. Ayat sabu Allah yaqdiru alaihi ahad. Karena orang yang berkuasa cepat tidak takut kepada siapapun kecuali terhadap orang yang punya kekuasaan lebih daripada dirinya. Pak Bupati ditakut-takuti kekuasaannya Pak Desa, kepala kampung, ya nggak akan takut. Takutnya kalau dilaporkan ke gubernur, laporkan ke menteri, langsung ke Pawi. Tangganya Pak. Orang-orang seperti itu, kekuasaan yang mendorong seseorang untuk berbuat zalim, maka tidak ada yang ditakuti kecuali memang terhadap kekuasaan yang lebih besar dibandingkan orang tersebut. Nah, kalau tahu orang yang semena-mena terhadap jabatannya, ya sudah dibilang aja. Kalau kita ya bukan berarti mengancam, ya kita mungkin bilang, Pak, itu kemarin Pak Gubernur saya, dia punya uang tak perlu. Nah, tak perlu sekali Pak Gubernur itu payah. Semua ada momen bicara dengan Pak Bupati. Ketemu sama Pak Gubernur, dia bilang, Pak Menteri itu Pak Gubernur sekali. Jadi dia nggak berani komentari karena tentang kekuasaan. Tapi apakah kewajiban kita Pak kalau kita melihat seorang pemimpin yang zalim, apakah perlu kita ingatkan? Sementara kita ini adalah bawahannya, boleh nggak Pak kita misalnya mengingatkan pemimpin tersebut? Dia mengingatkan dengan cara, kalau mengingatkannya itu wajib, tapi caranya kita harus ketahui bil hikmah wal mau'izatil
Hikmah di sini tak tafsiran sekarang ya, jangan mudah menyebarkan berita-berita yang kita tidak tahu dari mana. Tapi kalau itu sudah masuknya ke politik. Bahkan suatu keharusan ketemu dengan seorang pemimpin apa? Mengingatkan dia tentang perkara-perkara atau tentang kekuasaan. Itu kewajiban. Tapi caranya bagaimana? Itu yang kita di sekarang ya. Kelihatannya kita nggak berbicara, Pak. Kelihatannya kita nggak bergaul luas. Tapi cukup di rumah dengan HP. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita di jari-jari kita pun ini termasuk daripada perwakilan daripada mulut dan hati. Sekarang lebih dahsyat lagi. Orang kalau menggosip minimal harus ada lawan bicara, Pak. Nggak mungkin orang gosip sendiri, Pak. Di tembok atau di dapur, memang itu artis kok kayak gitu. Mungkin ya ibu yang hanya sesekali saja itu pun ada musuhnya yang diajak bicara. Tapi sekarang cukup dengan HP. Jadi kan model share kalau itu kebaikan bisa jadi baik. Kalau kita nggak tahu itu dari mana sumbernya, itu kita bisa jadi apa? Kita menyebar daripada amal keburukan. Dan cara yang paling utama apa? Mendoakan. Bahkan ada orang datang kepada khalifah, siapa Abdul Aziz atau siapa ya? Jadi orang Islam kalau datang dimarah-marahin khalifah, kamu khalifah itu. Dan dulu Pak khalifah itu walaupun orang Islam beriman, tetap ada orang yang komentar. Itu jika bakalnya ada oposisi itu seperti itu. Harus supaya dia mengawasi. Pasti ada oposisi. Hatta Rasulullah pun seperti itu. Orang munafik itu ya oposisinya Rasulullah. Karena Rasulullah itu sumbernya kebaikan, maka yang menyelisih pasti munafik. Tapi kalau setelah itu ya belum tentu munafik. Apalagi Rasulullah ini sering sekali pendapatnya itu sering bertolak belakang dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu cerdas orangnya. Sering sekali nggak sejalan dengan Sayyidina Umar. Sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam. Tapi ketika itu pasti ada langsung solusi. Kenapa solusinya? Karena apa-apa yang keluar dari Rasulullah itu pasti solusi. Maksudnya sumbernya kebaikan saja itu sering salah paham. Apalagi yang sekarang sudah apa? Ya, sudah aliran-aliran sudah beberapa dari selangnya itu sudah beberapa. Jadi kita nggak bisa menghubungi satu pihak ini buruk, pihak kita yang baik. Ya. Kalau kata ulama yang saya pernah dengar, pokoknya pemimpin masih mau sholat itu pemimpin yang baik. Itu saja. Jangan mudah percaya. Kalau ada orang ini seperti itu, jangan mudah percaya. Karena apalagi kita sebagai rakyat biasa, kok kita tahu dari artikel atau dari tulisan kok semua pemimpin itu seperti itu. Kita nggak menyaksikan langsung. Ini suatu kesalahan kalau kita yakini. Tapi juga jangan kita bohongkan. Maksudnya cukup untuk dipikirkan benar-benar sampai ada bukti kalau kita mau cross check lah misalnya. Cek dan diceknya seperti itu. Kalau kita didolimi kemudian apakah kita wajib memeranginya atau menjelaskannya atau melawannya? Ya dolimnya seperti apa modelnya biasa. Kalau dolimnya itu yang menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah amaliyah, maka kita. Tapi kalau itu menyangkut masalah keduniawian, maka kita tetap ada apa? Ada diperbolehkan kita untuk melawan, tapi melawan dengan cara yang hikmah. Karena keras juga di dalam fikih itu ada pembahasan masalah bugot. Bugot itu apa? Berontak. Ancamannya neraka. Berontak. Bahkan saya dikatakan apa? Pemimpin pemerintah yang zalim itu lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Karena apa? Ya itu tadi, karena sesuatu yang diatur meskipun itu keburukan itu cepat ataupun itu lebih mengena ketimbang sesuatu yang baik tapi tidak. Maksudnya apa? Kalau itu ada pemimpin yang zalim itu masih lebih baik daripada nggak ada pemimpin sama sekali. Kenapa? Kalau nggak ada pemimpin sama sekali, orang mudah untuk mengaku jadi pemimpin. Dan pemberontak itu nggak mungkin kalau nggak ada pemimpin. Makanya
pintar-pintar bagaimana cara menyelesaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Maksudnya kalau kita cuma punya lilin satu, ya nggak usah pengen nerangi satu Kampung. kamar aja itu masih gelap-gelap. Makanya itu kenapa ini salah satu dukungan. Mungkin bapak-bapak mungkin ada yang kepingin jadi DPR, anggota dewan, caleg, itu tadi mungkin bisa menyalakan apinya dengan caleg. Saya kalau kita kapasitas kita sekarang apa? Tuh, saya berarti kepala rumah tangga. Ya sudah, aku dulu kepala rumah tangga. Sampai ada satu penceramah, saya masih ingat sekali. Ada orang itu Pak, ada orang itu anak muda. Ada orang anak muda. Ini kehidupannya itu baru saja Pak, masih dibangunkan orang tua. Ketika dilihat kamarnya berantakan sekali. Bahkan makan itu saja masih disediakan orang tua. Baju kotor pun masih dicucikan orang tua. Pokoknya yang tahu pokoknya cuma pakai baju sisiran karena dia orang punya. Seperti itu. Dia keluar kuliah, dilihat sama orang yang melihat aktivitas anak mudanya, dia di pinggir jalan sambil bilang, dasar gubernur gak bisa ngatur, gak bisa ngatur provinsinya, dasar gubernur ibu kota, itu sungai masih seperti itu. Maka orang yang di dalam mobilnya itu ketawa, senyum. Kenapa? Anak muda ini ngatur dirinya saja belum bisa, kok dia bawa sepatu Pak. Gubernur dasar gak bisa ngatur. Nah, logikanya bagaimana kita berpikir? Senjata aman itu kan? Nah, maksudnya dirinya sendiri belum bisa ngatur, kok dia sudah bisa menilai gubernur dasar gak bisa amanah, gubernur gak bisa itu, buktinya sungai itu, buktinya masih baru. Padahal hari-harinya bangun masih dibangunkan orang tua, makan, minum, cuci aja masih dicucikan orang tua. Yang dia tahu makan ya oke makan, sisiran-sisiran. Giliran dia kuliah ikut demo. Kami lihat ini anak-anak yang ikut kuliah di demo, suruh kerjakan soal saja ketika ujian belum tentu ya. Apa maksudnya? Orang ini sekarang lebih apa? Lebih tertarik ngatur orang lain ketimbang diri sendiri. Makanya kalau kita kritis terhadap pemimpin yang boleh seumpama, itu sekarang kita lihat diri kita sendiri. Kita ini sudah amanah, kita ini boleh atau tidak? Itu saja. Memang kita di semut di seberang lautan nampak, gajah itu mantap tidak nampak. Kalau kita ngatur keluarga saya, ada anak yang masih sholat saja harus ditegur, ada anak yang mau nikah saja harus dicarikan jodohnya. Kok kita bilang pemimpin kok nggak adil sih? Dan kira-kira kalau kita duduk di istana itu kira-kira bagaimana? Sama Ada yang namanya ada partai benderanya merah, ada partai benderanya hijau, ada partai benderanya biru, itu bagaimana? Kalau kita menghadapi istri sendiri saja apa? Ayo kita kajian, ayo nggak mau saja. Ya. Makanya tadi cara kerja itu apa? Dengan doa. Tapi bukan berarti ini menutup daripada kita punya suara supaya tidak diutarakan tidak. Kalau memang di Indonesia negara demokrasi ya kita utarakan, tapi apa? Jangan nyinggung personalitas. Kalau mau mengkritiki pemerintah kurang, ya sudah pemerintah. Jangan nyebut orang. Selagi itu tidak terbukti dengan mata kepala kita sendiri. Jadi kalau ngomong presiden kurang amanah, ya nggak masalah. Kan masih umum presiden mana. Kalaupun presiden Indonesia pun Indonesia banyak presiden. Ada presiden PTI, PTI. Bahkan sekolah pun ada presidennya. Para sekolah kan. Kalau di bahasa Inggris kan apa? Ada presiden. Benar pun jangan nyebutkan orang selain kita tidak tahu. Karena itu tadi kalau fitnah itu asyad dominan. Takutnya fitnah. Walaupun niat kita bagus, tapi fitnah itu. Sampai hatta orang zina saja Pak. Kalau kita nggak tahu benar-benar tapi rudanya masuk ke panjang, ke lubang, itu pun kita nggak bisa jadi saksi. Walaupun itu orang pelukan di kamar. Dilep Ustaz. Nah, jadi itu pun harus berapa saksinya? Jadi kalau ada orang zina, manggil dulu. Ayo nih, ayo. Nah, butuh 3 orang menjadi saksi. Ya kalau sudah datang, pas datang, udah nggak ada ya, sudah kau. Tapi kalau di video Dilep. Nah itu makanya itu nanti maksudnya pembahasan masa video itu mewakili daripada saksi enggak. Sedangkan kalau kita salah
Kan ada model nikah online. Apa nikah online? Walinya di sini, calon laki-lakinya di daerah lain. Itu secara fikih nggak sah. Kalau mau sah, ya mending walinya telepon sama tetangganya si calon laki-lakinya ini tadi, bilang tolong wakilkan saya untuk menikah dengan itu tetangga muda yang laki. Nah, sekarang ada model nikah online yang laki-laki lagi kuliah di Inggris, orang tuanya di Indonesia. Online nggak sah karena tadi gambar tidak mewakili daripada Tapi kalau diwakilkan bisa Pak. mewakili. Makanya itu kan tadi saya bilang Artinya kalau walinya di Jawa, anak perempuannya di Sulawesi di Sinjai, bisa nggak dinikahkan? bukan anak perempuannya Pak. Syarat pernikahan apa? Calon laki-laki sama wali perempuan. Anak perempuannya mau gimana? Yang penting dua orang ini sama saksi dua. Udah kalau orangnya cuma 4. Saksi 2 laki-laki, walinya perempuan dan calon laki-laki. Mau yang perempuannya gimana, tidur apa? Dan ada maharnya Pak. Jadi permasalahannya apa? Laki perempuan kuliah di Inggris sama pacaran, pengen nikah, ya sudah daripada kita zina lagi, mending kita nikah. Nanti pulang tiketnya mah enggak, telepon bapakmu, pokoknya nanti dia enggak bisa. Harus diwakilkan kalau jauh harus di. Karena berdekatan keduanya itu. Hanya kan dikarenakan berdua tadi berdekatan sehingga tidak boleh minta kepada orang tuanya untuk minta nikah begitu menikahi. Bukan masa kedekatannya Pak, intinya perempuan itu enggak mempengaruhi. Yang penting wali sama. Artinya umpamanya kita dari berdua, terus ini yang laki-laki kan otomatis bilang ke orang tuanya perempuan, asal menikahi anak tak, betul tidak boleh? Enggak boleh ya. Kan walinya jauh. Ya walinya jauh. Artinya harus walinya berdekatan dengan Harus satu majelis. Ataupun ya mungkin yang laki-laki punya teman, ya sudah yang wali di Indonesia nelpon sama temannya tadi, tolong itu, saya jadikan perwakilan, kamu nikahkan di temanku sama anak saya. Oh bisa itu. Ya itu namanya perwakilan. Perwalian. Kayak kita kurban beli hewan kurban itu namanya akad apa? Perwakilan. Diwakilkan dari orang-orang yang bukan duit, itu namanya akad perwakilan. si perempuannya harus berdekatan dengan walinya. Enggak, pokoknya ini perempuan mau di mana pun itu. Tinggal berdekatan itu kalau laki-laki sama wakil wali perempuan, laki-laki sama wali perempuan. Kalau calonnya berdekatan tapi walinya berjauhan tidak boleh. Iya. Pokoknya pernikahan sah apa? Hadir 4 orang. Siapa? Wali calon laki-laki 2 Saksi. Nah, yang ini boleh diwakilkan. Siapa? Walinya boleh diwakilkan. Berarti harus laki-lakinya pulang dulu ke orang tua Ya, perempuan dari jauh situ minta itu boleh. Enggak perlu. Meskipun perempuannya dari Saya bapaknya ya, saya bilang, Mas, tolong kawinkan anak saya itu dengan si Fulan. Karena kamu di London, di Inggris, tolong nikahkan itu anak saya. Bisa gitu ya. Ya. Yang penting ada laki. Makanya pernikahan itu kalau kita yang sudah paham sudah ikut kajian ini, jadi kalau belum akad nggak perlu dijejerkan. Nah, perempuannya itu kan belum akad, karena sudah diiring-iring, sudah apa-apa. Tapi orang menganggapnya sudah biasa, karena pacaran itu sudah biasa. Jadi sandingan itu hal yang. Apalagi sekarang ada prawedding. Nah, apalagi prawedding. Kalau praweddingnya model ngedit ya nggak apa-apa, diedit foto bareng. Gitu. Rata ya pergi sama-sama. Sekarang peluk-pelukan. Kemarin kejadian di sana memasangkan cincin saja tunangan. Alhamdulillah MC-nya MC Rujana, jadi berani. Masalahnya setelah itu di Facebook pendek lagi. Iya, tapi setidaknya kita sudah menghalau satu perkara. Cuma kan anggapan dari orang-orang itu, wah biasanya nanti sampai hari-harinya dibawa, wah ini kok cuma pegang tangan, karena orang nggak paham. Susah. Tapi setidaknya kemarin sudah. Tapi kalau bersamaan, tapi kalau kucingnya jaga jarak kan tidak apa-apa.
Social Tidak distancing. sama tunangan tapi selalu jaga jarak kan tidak apa-apa. Ini apa? Ya, artinya jaga Social jarak. distancing. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ini orang kafir yang dimaksud tadi tentang apa enggak ada orang puasa. Dia apa dikira orang kafir itu enggak ada satupun yang berpuasa. Hanya dia saja enggak. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu orang kafir bilang, walaupun ini yang dimaksud ya satu orang. Ahlaktu, aku telah rusak ataupun aku telah sia-siakan. Arti yang pasnya aku telah sia-siakan malan harta lubada dengan berhambur-hambur. Lubada itu hambur-hambur karena kumpul. Makanya singa itu punya rambut. Singa itu punya rambut yang di kepala ini itu namanya labid. Nah, labid. Ada labid juga diartikan dengan singa. Walaupun singa itu biasanya asap, artinya asli asap. Tapi labid juga. Labidudin, singanya agama. Itu maksudnya apa? Hewan yang punya rambutnya ngumpul. Kalau ngumpul, kecil-kecil ngumpul, itu namanya labi. Tapi sini malah ibadah, dia menghambur-hamburkan harta. Kalau rambutnya pisah-pisah, bukan gara-gara mati. Walaupun banyak. Ini perkaranya sedikit tapi kumpul. Kecil tapi kumpul. Makanya ya dulu mereka berkata, ahlaktu malal lubada, aku telah mensia-siakan, aku telah menghambur-hamburkan malan harta lubada dengan hambur-hamburan. Kelihatannya seperti recehan, tapi dihambur-hamburkan tidak ada faedah, maka itu termasuk daripada kecelakaan. Amaliyahnya orang-orang kafir. Kafiron, tafsirannya banyak. Ba'duhu ala ba'di, sebagian ke atas sebagian yang lain. Ada orang sekarang kayak gitu Pak, menghambur-hamburkan harta tanpa ada maksudnya. Apa beli mobil harganya 4 miliar, nanti dijual lagi harganya cuma 2 miliar, nggak sampai setahun. Itu kalau 2 miliar kerugiannya itu disambungkan ke anaknya itu bagaimana nasibnya? Dan bisa bikin gedung ataupun ada jaminan sampai dia bisa sekolah tinggi sumpah. Bahkan sampai ada jam itu harganya 1,5 miliar. Ini saya juga lihat Pak, orang YouTube saya lihat juga. Ada bahkan sampai yang 5 miliar jam saja. Berapa orang maksudnya? Berarti kalau di pesta pengantin, pesta-pesta di Jawa ini Pak Ustaz, itu sering bawa beras. Iya. Bawa beras sama mie sama gula. Ya Pak Ustaz ya. Itu termasuk menghambur-hamburkan nggak sementara. Itu kan nggak terpakai di waktu pesta. Jelas nggak terpakai, sudah tahu nggak terpakai. Dan orang ini beli dan tahu nanti akan dijual. Berarti kan ada penyusutan harga. Itu termasuk hambur-hamburkan, tapi nilai kecil. Iya. Kalau dimasuk hambur-hamburan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Nah, sedangkan beras sama hal-hal yang lain itu kan masih bisa ada manfaatnya. Walaupun dijual seumpama harganya turun ataupun bisa dikasihkan kepada orang-orang juga yang hadir, bahasanya lewat, ada juga yang saudara-saudara dari jauh dibawakan. Menurut saya itu nggak ada hambur-hamburan. Kan artinya lebih bermanfaat lagi kalau itu bawanya uang, tidak beras itu maksud saya kan gitu. Tapi kan ya, Itu kan beras, itu kan ada penyusunan harga. Kecuali daripada itu kan kasihkan uang itu maksud saya gitu. tapi kembali ke kaidah fikih al-adat muhakamah. Selagi adat itu tidak menentang ataupun tidak menyelisih syariat, maka jadi hukum. Kalau pakai uang malah jadi aneh, karena adatnya memang pakai. Nah, itu kan. Yang menghambur-hamburkan termasuk di dalamnya. Walaupun itu perkara kecil, apa? Nebar beras. Walaupun itu nanti dicocol sama ayam semua, kan nebar beras. Nebar sih. Terus nebar uang, walaupun uang juga diambil sama. Itu menurut saya. Tapi kalau sudah positif tahu kalau uangnya itu diambil anak-anak, beras juga harus diambil sama ayam, menurut saya nggak apa-apa. Niatnya. Ya. Niatnya saja. Niatnya bawa uang tapi niatnya belikan sendiri nanti bisa itu. Beli beras sendiri toh. Iya.
Pokoknya setiap penggunaan sesuatu kemanfaatan yang tidak ada, yaitu namanya menghambur-hamburkan harta. Orang-orang kafir seperti itu. Bahkan di sini yang dimaksud apa? Kafiran ba'dhum 'ala ba'd. Ini maksudnya orang-orang kafir ini senang mengeluarkan harta untuk menentang Rasulullah. Pokoknya siapa yang berani itu melempar Rasulullah pakai kotoran unta, nanti saya akan jamin kehidupannya selama beberapa hari. Seperti itu, bangga menentang agama. Makanya menghambur-hamburkan kondisinya yang maksudnya kita tidak ada kaitannya dengan kita di agama, bahkan menentang agama. Menentang agama. Ba'duhu 'ala ba'din itu artinya kita di orang kafir ke atas orang-orang Islam yang masuk di Mekah ya Rasulullah pada saat itu. Makanya kenapa kok Abu Lahab itu diabadikan dalam Quran? Ini karena istrinya itu mengumpulkan kayu bakar. Sedangkan di daerah panas kayu itu suatu hal yang sangat berharga. Karena nggak hanya untuk daden pak, tapi itu juga untuk apa? Kayu itu. Untuk tenda juga bisa. Apalagi daerah Mekah itu pak, jangan disangka itu hanya musimnya musim panas. Ada musim dingin tapi nggak ada air. Kalau saya di Pakistan saya saksikan benar-benar musim dingin tapi nggak ada air. Kayu berarti sangat berguna sekali. Ajibnya itu Allah SWT bikin di mana-mana berbeda. Jadi dingin sekali jam 12 siang itu tidur pakai selimut itu masih kedinginan. Dan itu hasiahnya itu lebih pendek ketimbang malamnya. Subuh jam 7 kalau di Pakistan. Kalau musim dingin tadi. Enak kalau bulan puasa itu. Ya, tapi kebanyakan puasanya Ramadannya ketika bulan panas. Perputarannya nanti ada. Tapi ketika bulan panas dia awet sekali. Mundurnya itu majunya nggak terlalu cepat. Tapi giliran musim dingin majunya cepat sekali. Jadi pertemuannya paling musim dingin itu bisa dikatakan 6 tahun sekali baru Ramadannya musim dingin, setelah itu panas. Pokoknya laporannya kita di sini Pak, kalau untuk masalah iklim saya belum dikatakan is the best kalau belum pernah merasakan ini. Terbukti 3 tahun saya nggak pernah full puasanya. Kalau saya sudah yakin kalau saya nggak lanjutkan ke pingsan udah panasan kan. Padahal itu saya di gedung aja kayak kebakar. Baju dibasahi, pokoknya mandi nggak usah lepas baju, pakai jubah ini. Sholat zuhur 2 rakaat sudah kering. Kan dahsyat. Jadi rasanya Pak pakai sorban itu bukan yang imamah seperti orang Yaman, bukan yang imamah Rasulullah. Pokoknya sorban kain itu dibasahi dulu. Itu belum salah, itu sudah kering rambut itu. Nah kalau ruangan seperti ini kipasnya ada 20 Pak misalnya, kipas gantung. Tapi bukan nambah dingin, muter hawa panas. Nah itu tadi. Makanya sekarang mobil nggak ada yang warna hitam, jarang kan warnanya putih. Yang hitam makanya masak telur itu cepat sekali. Yaqul ahlaku malu badan. Mereka berkata, aku sia-siakan harta ini dengan sukmamaku. Ayat sabu alam yarahu ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, apakah mereka mengira lam yarahu ahad, tidak dilihat oleh seorang pun? Lam yarahu, tidak dilihat dirinya atau tidak melihat dirinya sapa ahadun seorang pun. Namun dia menghambur-hamburkan harta itu apa merasa tidak ada CCTV Allah? Berani seenaknya sendiri. Dan apalagi temanya tidak hanya menghamburkan, tapi menentang Rasul. Yang jadi kesalahan apa Pak? Menghambur-hamburkan harta, nggak ada manfaatnya. Yang kedua, menentang Rasul. Yang ketiga pesannya bangga. Nah, makanya kesalahan itu bercabang tuh Pak. Orang menghambur-hamburkan harta, tapi dia nggak sesumbar. Itu salahnya satu. Kenapa kok dia menghambur-hambur? Oh ini sudah ada orang maksiat, bangga. Saya tadi malam mau kendaraan apa 80 juta yang baru-baru ini malah di Sumatera itu 20. Kayak saya ini loh kamu itu sudah maksiat zinanya dapat dosa banyak kok bangga kan?
Ditambah lagi kok seumpama zinanya memang apa? Memperkosa seumpama, bukan suka sama suka. Ini tambah dosanya tambah lagi. Ya, seperti ini menghambur-hamburkan harta digunakan untuk menentang Rasulullah. Dia saya bilang ya aku akhlak cuma ini loh, saya sudah menghambur-hamburkan sesumbar lagi. Karena memang maksiat yang dilakukan dengan maksiat yang dilakukan dan diucapkan itu dampaknya lebih besar kepada maksiat dan juga dilakukan. Kalau maksiat orang masih sendiri-sendiri, takut, dia pun nggak berani bilang sama siapa-siapa. Ini masih punya kebaikan satu. Apa? Dia tidak mendakwakan kemaksiatan. Nah, kalau sudah maksiat kok bangga? Kalau bangga kan berarti terucap. Kamu loh kok main kayak ginian. Ayo tuh saya besok adu ayam itu. Nah, itu sudah tidak langsung apa? Itu tadi keburukannya tambah karena ada potensi orang lain juga ikut. Begitu juga sholat dengan orang yang sholat dan juga mengajak orang sholat itu beda. Masa bodoh lah saya dari rumah ke masjid mau nemu orang di jalan ya sudah pokoknya saya langsung terabas saja. Penting saya sholat. Tapi satu orang sholat di masjid setiap orang disalami assalamualaikum. Kalau mampu ya ayo sholat. Walaupun nggak mau tapi kebaikannya sudah dua, ibadahnya itu sendiri dan mengajar. Yang sekarang jadi penyakit apa? Jangan kalau kita ngajak salam saja kita gengsi. Ketemu orang salam gengsi. Mau ke sana nggak salam duluan. Saya lebih tua. Ini satu kesalahan. Saya nggak kenal kok. Ya. Malah yang anjurannya salam itu apa? Karena nggak ada. Malu dibilang SKS. Ya sudah. Makanya kan itu tadi. Yang ini kita berbuat kebaikan. Orang seperti apapun menganggap itu sudah terserah. Nanti saya sudah berbuat kebaikan. Kan seperti itu. Kita ramah, orang menganggap kita sok dekat. Kita cuek dikit, orang anggapnya sok. Itu kan sudah anggapan orang. Karena memang untuk mengantisipasi anggapan orang kita nggak bisa. Pokoknya kita sudah nggak ke masjid dibilang, nggak ke masjid tapi nggak sobo. Sering ke masjid juga ngomongnya apa? Wah itu mau menguasai masjid. Wah sudah. Karena nggak gitu besoknya ya. Kalau kalah dibunuh dah, nyamuk. Tapi kalau nih gimana? Makanya mau menghindari orang ngomong buruk pada kita mustahil. Mau kita seperti apa? Lihatlah dari dulu Rasulullah sempurnanya seperti apa. Tapi tetap gitu. Ulama dulu seperti apa itu, tapi tetap punya. Memang gaya hukum alamnya, hukumnya Allah itu semakin kita kuat imannya, semakin besar juga ujiannya. Makanya sudah pokoknya suruh saja selagi bisa lurus. Belok tapi ya lurus aja gitu, jangan belok banget itu. Belok ya belak-belak dikit lah, tapi ya belak-belak masih. Alamnya ja'allahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Alam, apakah kami ini menjadikan baginya? Apakah tidak kami ini telah menjadikan baginya ainain, dua matanya, wa lisanan wa syafatain, dan lisannya, wa syafatain, dan bibirnya, wa hadainahu najdain, dan kami telah tunjukkan kepadanya an-najdain, dua jalan, bainal thariqain khair wa syarr, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ini salah satu dalil juga kita nih ya juga kalau pengetahuan jangan hanya mengetahui yang baik-baik saja, tapi juga kita harus tahu yang buruk. Dan nanti apa? Supaya tahu koridor. Jadi kalau kita mau nyetir mobil jangan lihat, jangan tahunya cuma gas, tapi harus tahu rem. Biar tahu kapan waktunya gas, kapan waktunya rem. Tapi bukan berarti terus kapan waktunya taat, kapan waktunya usia. Masa orang deka. Ya kita tahu rambu-rambunya. Kalau ditilang berapa ini supaya kita takut. Kenapa menyebutkan neraka supaya kita takut. Kenapa menyebutkan surga supaya kita tegasnya pol. Wasyafatan ini bibir lah, bibir. Kalau kita nggak punya bibir Pak, ini kita nggak bisa mengucapkan bibir. Coba saja Pak, nggak punya bibir mengucapkan bibir. Ini salah satu
Serahkan dirimu saja, itu ada Allah. Sampai ada itu film India, Pak. India ini karena juga Nabi ada dulu lah, apa turunnya di sana. Jadi orang-orang tua di sana tuh Islam tuh pepatahnya ini Pak, bagus sekali. Bukan siapa yang pepatah terkenal asal Pakistan itu kayak kita Al-Gibran itu bukan siapa pepatah. Sampai ada saya di sana, ketika aku melihat kamu ada Tuhan di matamu. Oh, itu saya yang tinggi sekali. Bahkan Ahmad Dhani saja itu syairnya saya ngambil Quran semua. Setiap langkahku ada kamu. Nah, setiap langkah kamu. Kalau orang-orang tasawuf sudah tahu maksudnya. Setiap langkah ini ada Allah. Tidak usah melihat siapa, lihat diri sendiri saja itu sudah ada Allah. Maksudnya apa ya? Kita rasa lihat, kita ngaca lihat bibir, kalau nggak ada bibir bagaimana? Sampai orang Arab saja punya kelemahan. Apa kelemahan? Nggak bisa mengucapkan cincin, cacing, karena nggak ada ejaan C. Nggak ada ejaan C. Itu karena bibir. Makanya orang kafir kata Allah SWT sudah nggak usah. Aku bukannya jadikan kamu kamu berikan kamu dua mata. Mata juga utama. Cuma matanya cuma satu, bagaimana? Kita bayangkan. Semua matanya satunya di atas, satunya di bawah, ada kuburnya. Wahadaina munajjain, dan Allah Subhanahu wa taala juga ancam dengan neraka, memberikan keutamaan dengan surga ini bukan berarti tidak memberikan arahan. Tetap ada arahannya, makanya wahadaina, dan kami telah tunjukkan munajjain, dua jalan. Maksudnya apa? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Silahkan ambil yang baik, yang buruk ditinggalkan. Fala kata amal la'aqobah. Akan tetapi fahlan, akan tetapi artinya ikatahama la'aqobah. Akan tetapi mereka tidak menempuh ikatahama al-aqobah, jalan yang susah. Orang kafir tidak menempuh jalan yang susah. Ikatahama ini artinya mendaki, Pak. Pokoknya jalan yang susah itu namanya ikatahama. Al-aqobah ini asal artinya adalah sesuatu yang tinggi, atau bisa juga tembok yang tinggi. Makanya yang pernah umroh haji ada namanya jumroh apa? Aqobah. Jumroh kubra juga ya. Ada jumroh sughra, jumroh ula, jumroh wusta, sama jumroh Aqobah. Dan yang tinggi bangunannya Aqobah bagaimana? Saya belum sana. Nggak ya, karena sekarang sudah digali tingkat-tingkat. Tapi kalau saya lihat di gambar itu, saya tadi cari, memang yang paling tinggi itu adalah Jumratul Aqobah. Yang kubro, mereka katakan kubro. Ikatahama mendaki Aqobah, sesuatu yang tinggi. Maksudnya tapi di sini diartikan apa? Fala, tetapi ikatahama mereka tidak mengambil Aqobah, tidak mengambil jalan yang susah. Aqobah itu susah, karena sesuatu yang tinggi biasanya susah. Jawazah itu susah maksudnya, perkara yang tidak lurus jawazah. Wa ma adraka mal Aqobah, Allah Subhanahu terangkan. Dan apakah kalian tahu apa itu Aqobah? Wa ma adraka, apakah kalian tahu? A'lamaka, kalian tahu ma apa al-aqobah itu Aqobah? Allati tafsirannya yaqtahimuha taqdimun li sya'niha. Taqdimu li sya'niha wal jumlatu i'tirad baina sababi jawaziha bi qawli faquraqabah. Apa itu Aqobah? Allah Subhanahu wa taala langsung jelaskan dengan ayat selanjutnya, faktu raqabah. Faktu memerdekakan, raqabah itu budak. Faktu memerdekakan, raqabah budak. Faktu kalau arti asalnya Pak itu adalah membuka. Kalau raqabah arti asalnya adalah leher bagian belakang.
Ini salah satu tanda bahwa Islam itu adalah menghapus yang namanya perbudakan. Jadi salah kalau orang bilang Islam kok ada kitab perbudakan al-Maid tentang memerdekakan budak, ya? Karena Islam pada saat itu perbudakan masih banyak, tapi maksudnya Islam adalah untuk apa? Membebaskan, bahkan meniadakan dari perbudakan. Yang agama-agama lain nggak ada pengaturan seperti ini. Bukan berarti Islam ini menghalalkan perbudakan, tidak. Dalam arti ini untuk apa? Jangka panjangnya supaya budak-budak tidak ada. Bahkan ada budak itu Pak, perempuan kalau dijima di berhubungan badan dengan majikannya, maka anaknya nanti jadi majikan. Dalam arti merdeka. Walaupun yang ibunya adalah budak, tapi karena dia punya bapak majikan tuan. Dan nanti kalau tuannya meninggal, kalau budaknya sudah pernah dijima, maka budaknya otomatis akan menjadi merdeka. Tapi kalau mau menggauli budak itu harus ada syaratnya. Budak tersebut tidak punya suami dan tidak ada ikatan ataupun kita dengan tidak ada ikatan keluarga dengan majikannya. Kalau yang jadi budak ini ternyata masih bibinya, ternyata masih adik perempuannya, maka kita tidak boleh dijima, tapi boleh dimanfaatkan tenaga. Bukan berarti kok perbudakan dilegalkan, tidak. Maksudnya Islam itu untuk meniadakan dari perbudakan. Makanya pahalanya besar. Bahkan orang yang berjanji sumpah demi Allah, tapi dia tidak bisa menunaikan janjinya, demi Allah saya akan seperti ini, ternyata sampai hari hanya tidak seperti itu, maka dia harus memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, apa kalau nggak mampu? Anak yatim, apa anak orang miskin. Kalau nggak mampu, 60 orang miskin. Kalau nggak mampu, makan sendiri. kalau nggak mampu puasa 2 bulan. Dan ini urut, nggak boleh dipilih. Kalau sekarang budak sudah nggak ada, berarti kalau dia mampu harus ngasih makan. Kalau nggak bisa ya sudah, kamu nih ngomong kami nggak sesuai dengan apa ucap kamu, puasa 2 dan lebih ya. Karena orang itu tadi, orang kafir sudah menyepelekan kehidupan dunia, menyepelekan agama, maka Allah SWT menyebut jalan kebaikan ini dengan ikatakamal ma'akobah, falakasakamal ma'akobah, jalan yang terjalan, jalan susah payah. Apa pertama? Merdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di masghobah, atau memberi makan fi yaumin di hari di masghobah, di hari kelaparan. Masghobah ini lapar, mujaah, ju', lapar. Hadirin rahimakumullah, memberi makan ini mau siapapun kapanpun ini berpahala sedekah. Tapi kalau itu kok targetnya orang yang butuh makan, lapar, pahalanya meningkat, pahalanya lebih besar. Dari juga orang yang mau poligami Pak, kalau mau poligami mungkin dia dapat 1 pahalanya, adut. Tapi kalau poligaminya janda tua, miskin, jelek, yang banyak orang nggak mau, pahalanya. Dan ini contohnya Nabi menikahi janda-janda yang ditinggal mati sama suaminya dalam peperangan dan nggak mampu. Sekarang mintanya janda yang masih 19 tahun, pewaris tunggal, masih cantik, bilangannya sunnah, niatnya sunnah, tapi yang dia nafsu. Jadi yang nafsu berbungkus sunnah, nafsu berbungkus sunnah. Maka It'am memberi makan ini perintah dari Rasulullah SAW. Ketika memberikan dalam keadaan orang sedang kesusahan, dalam keadaan lapar, ini meningkat pahalanya karena kondisi membutuhkan. Makanya bagus kalau sedekah makanan itu sebagaimana musyawarah yang pernah itu saya itu bagus menyesuaikan dari apa yang dibutuhkan. Kalau selagi memang orang itu lebih butuh uang, itu menurut saya lebih uang lebih bagus. Anaknya sekolah nggak bayar berapa bulan sekolah. Ya kalau
kita belum bisa dalam arti Penurunan harga ya. secara majelis itu berubah, tapi kita sendiri itu nggak perlu kata Ustaz itu katanya harus sesuai dengan kondisi, kita harus mengingat. Kalau itu kan beda-beda nanti pendapatnya. Tapi ketika kita menyalurkan kan kita bisa kita berubah. Ketiga, yatimah dama kalobah. Yatiman, anak yatim, ngurusi anak yatim dama kalobah, yang masih ada hubungan karib. Yatim ini artinya tersendiri, Pak. Kalau manusia, yatim itu dikatakan orang belum balik dan dia ditinggal bapaknya, mati bapaknya. Tapi kalau binatang itu yang ditinggal ibunya, baru yatim. Nah kalau manusia bapaknya nggak ada, itu kasihan karena sumber nafkahnya bapak. Kalau binatang itu yang diperlukan adalah kasih sayang daripada induknya. Karena nggak ada istilahnya kalau binatang yang mencari nafkah adalah Ayahnya. jantannya, itu kan nggak ada. Nggak tahu bapaknya orang mana. Nah, apakah ada pernikahan dalam binatang? Tidak ada. Nah, nggak ada. Ada pun hewan yang katanya setia ini, itu pun hanya hewan yang jarang sekali. Makanya kalau namanya binatang lahir, itu kebanyakan bapaknya bukan hanya yatim, Pak. Nggak tahu bapaknya yang mana. Bisa dipahami, Pak? Nah, jadi kalau yang namanya yatim manusia ditinggal bapaknya, kalau binatang ditinggal ibunya. Karena binatang bisa hidup walaupun tanpa bapak. Bapak cuma hiburan doang kalau binatang ini. Nggak ada istilah bapak juga, adanya jantan. Nah, ini nolong anak yatim. Yatim itu tersendiri. Nolong anak yatim, dan itu ternyata masih ada hubungan kerabat sama kita. Pahalanya anak yatim itu sudah dapat, tambah kerabat, tambah lebih besar. Ini juga teguran bagi kita, Pak. Sebelum kita memperhatikan desa lain, kita perhatikan desa lain. Sebelum kita ngurusi bibi kita, paman kita sudah ngurusi juga istri, orang tua kita. Nah, penyakit atau kebiasaan orang sekarang apa? Yang jauh-jauh dipikir, yang di rumah malah enggak. Kalau sama orang lain berani traktir martabak harga 20.000, sama istri sama orang tua seharusnya bisa traktir yang harganya lebih rendah. Ini keluarganya kasih yang martabak bekas. Sisanya. Murah, sisa alasannya. Sama orang lain karena ada mau nih. Pas. Itu kan martabak. Bukan itu martabak. Enggak ada. Saya tidak merasa karena saya tidak begitu. Iya. Insya Allah. Sama dengan kakak. Hah? Sama dengan kakak. Insya Allah. Jadi nggak ada orang lain tahu. Nah, hikmahnya apa? Kenapa kok harus kerabat? Sedekah kepada karib kerabat itu paling lebih besar dibandingkan sedekah kepada orang lain. Kerabat pokoknya orang masih ada hubungan darah dengan kita, termasuk bibi, orang terdekat. Pertama, Pak hikmahnya, kalau seumpama orang Islam ini sudah mampu setiap orangnya sedekah kepada kerabatnya, maka nggak ada perlu orang Islam yang perlu disedekahkan. Kalaupun sama saja. Terlalu kencang. Kalaupun ada orang yang butuh sedekah, itu pun orang yang biasanya tidak punya saudara. Karena kalau prinsipnya gini, saya sama Pak Tris, saya punya saudara, sudah pokoknya saudara saya, keluarga saya miskin, saya ngurusi. Sedangkan Pak Tris juga seumur punya saudara keluarga yang miskin, kita juga yang ngurusi. Maka saya lebih tahu tentang kebutuhan apa saudara miskin saya itu tadi, ketimbang Pak Tris tahu tentang saudara saya yang miskin. Begitu juga Pak Tris lebih tahu terhadap saudaranya yang miskin, saudara sendiri keluarga saya yang miskin, ketimbang saya tahu saudara Pak Tris. Maka kalau seperti itu, maka tunaiannya lebih mantap. Sekarang banyak penyaluran sedekah itu yang tanpa apapun informasi yang tidak valid. Apa? Karena itu tadi terlalu jauh kita ngurusi. Jadi saya Pak Tris punya saudara yang tidak mampu punya. Apa yang dibutuhkan? Lemari apa? Pak Tris pun nggak akan mungkin ngomong 100% tentang saudaranya, karena itu suatu kekurangan daripada Pak Tris.
Padahal saudaranya Pak Tris butuhnya tidak hanya lemari, butuh yang namanya piring, butuh apa. Nah itu bisa ditunaikan semua oleh Pak Tris. Nah kalau setiap kita ini sudah punya prinsip seperti itu, maka tinggal fokus kepada orang-orang yang nggak punya keluarga. Satu kabupaten ini paling orang nggak punya keluarga hanya 1-2 saja. Nah maka sistem ataupun apa rantai daripada bantuan yang tersalurkan itu akan lebih mudah ketimbang yang saya tak nolong orang sana lah, saya baru kenal tadi. Nah, hanya saya nolong orang sana nolong orang sini. Sana sama-sama nggak tahu 100% keadaan orang sini, saya pun tidak kenal. Nah, tapi ini kalau semua sudah paham masalahnya itu tadi, sekarang malah bangga punya saudara yang nggak punya, dia jadi panitianya di bendahara. Bendahara bilang. Itu makanya kata Rasulullah SAW, apa? Kita punya tetangga kok saudara kita, saudara kandung ataupun saudara keluarga, maka haknya ada 3. Apa? Masih ingat haknya? Hak saudara sesama muslim, hak tetangga, hak saudara. Ngeri-ngeri juga Pak Sejak kalau tetangga sama saudara kita, haknya harus ada 3. Pilih apa ada. Sudah yatim itu keluarga kita. Au miskinan da masroba, atau orang miskin da matroba yang dia punya tanah. Matroba itu dari kata turok. Orang miskin punya tanah? Enggak, bukan berarti orang kaya. Orang miskin yang beralaskan aili sukir di turok. Orang miskin yang beralaskan tanah, enggak punya mobil, enggak punya rumah, makanya pakai kata-kata seakan-akan dia itu enggak punya rumah, hanya beralaskan tanah. Kata orang Wairan apa? Langit pun jadi atapnya, bumi pun jadi lantainya. Sekarang keng. Nanti Pak udah kadung kepala ada tapi dah target jam 9. Miskin punya rumah, dengan miskin nggak punya rumah, maka bantuan itu akan lebih bermanfaat, pahala yang besar. Miskin nggak punya rumah. Pokoknya miskin yang paling miskin, kok kita bantu itu lebih bagus, lebih banyak pahala ketimbang miskin yang biasa di. Maka perlu bagi panitia, apalagi di sini ada panitia sedekah, itu memang harus betul-betul Pak. Kalau memang itu ada anggaran, tidak apa-apa panitia dapat, tapi harus benar-benar tersalurkan dengan baik, karena itu amanah. Biar sampai ada penerimanya ini, tapi ternyata Saudara, ada orang yang enggak belum terlantarkan. Itu tugasnya panitia, itu makanya adanya sedekah pekan itu bagusnya. Jadi ambil lah kalau bahasa zakatnya, jadi ambil. Boleh nanti dari sedekah itu pun dapat bayar, tapi lebih bagus lagi ya. Malah panitianya ikut sedekah di sini mana? Apa itu fakir sama miskin? Fakir sama miskin. Kalau fakir itu derajatnya lebih rendah lagi dibandingkan miskin. Kalau miskin dia penghasilannya 100.000 dan dia punya anak itu pokoknya sehari semalam 100.000 juga habis. Itu namanya orang miskin. Tapi kalau orang fakir dia punya penghasilan 50.000, sedangkan pembiayaan anak-anak istrinya itu 60 atau 70 lebih. Jadi ibaratnya nutup saja nggak bisa, otomatis harus utangnya fakir. Tapi kalau fakir miskin itu disandingkan satu kalimat itu maka beda maknanya tadi. Tapi kalau fakir miskin kok beda, maka itu yang dimaksud adalah sama. Intinya orang yang tidak mampu. Semua saya katakan ya, kita harus menolong orang-orang yang fakir dan miskin. Maka fakir dan miskin ini punya arti yang berbeda karena diletakkan dalam satu kalimat. Beda hal kalau saya bilang saya tadi ketemu orang fakir. Nah, bagaimana ditanya? Kalau bisa kita sama berkumpul, kita tolong orang miskin itu. Maka miskin dan fakir itu adalah satu makna. Artinya apa? Orang yang nggak mampu. Pokoknya tahu goreng sama bakwan disandingkan satu kalimat. Saya makan tahu dan bakwan. Itu tandanya perkaranya sama tapi beda. Ada beda. Tapi kalau bilang saya tadi makan tahu,
lumayan sekali itu awannya. Intinya apa? Gorengan. Intinya gorengan. Ada. Itu dalam kaidah bahasa. Rapi saja. Kasih tambah. Jadi kaum miskinan atau orang miskin dalam tempat yang hanya punya tanah, berarti nggak punya rumah. Kita tolong tambah-tambah. Sumakana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Merdekakan budak, nolong anak yatim, nolong orang miskin, nolong orang yang kelaparan. Itu tidak cukup, Pak. Tapi harus juga apa ketika itu summa tertib. Apa? Setelah itu dia juga harus dalam keadaan minal lagi, termasuk orang-orang amanu yang beriman. Nolong 4 miliar ternyata namanya kongsi show. Namanya apa? Sia-sia. Tapi kalau dia orang Islam, maka bantuan yang dulu ketika kafir masih dapat pahala. Begitu sebaliknya, orang Islam sholat rajin, baca Quran rajin, beriman, haji umroh, semuanya pokoknya Islam. Setelah itu kok kafir, sia-sia yang awal. Ya Allah menghargai keimanan yang ada. Sumakana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri. Iman juga nggak cukup, wa tawasaw. Bukan hanya wasiat tapi saling berwasiat. Auso ba'duhum ba'dun, berwasiat satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Bisobri, berwasiat tentang kesabaran. Di sini pakai tawaso, Pak, bukan berwasiat saya, tapi saling. Saya negur Pak Eko tentang kesabaran. Itu saya masih rugi kalau Pak Eko nggak negur saya tentang kesabaran. Jadi harus saling, karena orang pun nggak terus ngomong, dia juga harus lebih banyak mendengarkan. Orang banyak ngomong keras hati, Pak. Kalau nggak banyak mendengarkan, makanya banyak ngomong, jarang bergaul, jarang mendengarkan, itu keras hatinya, merasa dirinya paling benar. Bisobri, sober sini maksudnya alat ta'at wa anil maksiyah, sabar ke atas menjalankan perintah Allah dan menjauhi daripada maksiat. Jujur Pak, zina itu saya pun pengen Pak. Kita pun pengen tidak? Kita satu malam. Tapi kita sabar, karena itu dosa yang besar setelah pembunuhan. 3 dosa utama. Pertama syirik, kedua bunuh, ketiga zina. Ini dosa yang 3 urutannya 3. Kafir atau musyrik, bunuh dan zina. Setelahnya itu riba dan sebagainya bawah. Pengen tidak bunuh kalau pas kita jengkel. Nanti pas nyeblek nyamuk itu kenapa nggak divaksin itu mati ya mati. Pengen, tapi kita tahu itu ada rambu-rambunya itu mati kita. Dan itu bisa permanen, bisa menetap dalam hidup kita dalam kita kalau ada orang yang tegur. Nggak ada orang yang bisa jalan di jalan yang terus-terusan nggak. Pasti dia kadang istirahat, dan ketika istirahat itu ada yang negur, ada yang memberikan semangat. Wa tawasaw bil marhamah, dan saling mewasihati atau menasihati bil marhamah tentang masalah kasih sayang. Rohim itu artinya Pak, asli artinya itu wujud keprihatinan terhadap seseorang dan pengen meredam ataupun menghilangkan keprihatinan tersebut yang ada pada orang yang dimaksud. Jadi gini, ada orang miskin, ada orang tampil sama pengemis. Saya prihatin sekali kok mengemis. Itu prihatin saja Pak, itu bukan rahmat. Tapi kalau saya prihatin dan saya mengeluarkan uang dengan maksud supaya dia bisa tertawa, senyumlah, bisa makan, itu baru yang namanya rahmat. Apa rahmat itu? Prihatin ada dan ada wujud untuk mengurangi ataupun meredam keprihatinan. Ada orang juga bantu tapi nggak prihatin, parah juga. Siapa? Orang kampanye, masih amplop, masih apa, tapi masa bodoh. Yang penting saya kepilih, mau aku jadi miskin sampai kamu terserah.
yang penting saya kepilih. Nah itu baru maksudnya. Jadi namanya rahmat itu apa? Dua, prihatin dalam hati dan ingin merubah keprihatinan yang ada pada saudara kita. Sedekah karena prihatin. Ketika ada prihatin, ada perasaan, pokoknya dengan sedekah ini orang bisa jadi makmur. Itu namanya baru rahmat. Kalau cuma satu saja bukan dinamakan rahmat. Dan ini juga harus kita saling berwasiat, saling menyampaikan, mengingatkan. Ar-rahmatu ala khalqi, rahmat ke atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika mereka itu musufun dihada sifat, yaitu orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Ashabul maimanah, mereka adalah orang garis kanan ataupun blok kanan al-yamin, yaitu orang yang benar. Makanya sunnah pakai apapun, kebaikan pakai tangan kanan, mendahulukan sesuatu kalau itu kebaikan pakai kaki kanan, pakai anggota yang kanan. Saking josnya, saking semangatnya, bangun tidur buka mata pun yang kanan dulu Pak. Kalau ingat, hitung kanan kiri kalau itu bisa bergerak dalam arti memang dikatakan kanan dan kiri bagiannya. Kalau mata itu walaupun ada dua tapi kita hitung satu. Kenapa? Karena dia letaknya mejen. Sudah selesai. Pakai kanan Pak, minum kanan Pak. Bagi kita sudah sering tafsir itu, jangan sampai minum pakai tangan kiri Pak. Kalau mau merokok barulah pakai tangan kiri nggak apa. Jadi kebaikan kanan. Jadi itu dalam Jawa pun sudah banyak diteorikan dari Pak. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah, dan orang-orang yang kafir bi ayatina dengan ayat-ayat kami, Quran maksudnya. Hum mereka itu ashabul mash'amah, ada di blok kiri, sayap kiri. Dalam politik ada sayap kanan, sayap kiri. Sayap kanan itu yang pro pemerintah, sayap kiri oposisi. Orang-orang kafir itu ada di bagian kiri. Alaihim narun muqsadah, mereka itu orang kafir, narun wajib ke atasnya neraka, muqsadah yang ditutup. Panas di satu ruangan, kalau masih terbuka itu namanya pintu jendela, itu belum namanya tersiksa. Kebakaran di satu rumah, selagi masih ada tempat keluar, maka itu pun masih ada harapan untuk hidup. Tapi kalau sudah terbakar, pintu tidak ada, terhalang, kepanasan di satu ruangan, pintunya tertutup, terkunci, ini suatu kecelakaan di atas kecelakaan. Maka itu alaihim narun muqsadah, ke atas orang-orang kafir, orang munafik, orang betul, neraka yang ditutup, tandanya nggak bakal kembali lagi. Kalau orang Islam masih maksiat itu masih di neraka, tapi nggak tertutup, masih terbakar, dia nanti masuk surga lagi masuk. Bir hamzah wal waw badaluhu mutbiqah, bisa dibaca juga musodah, bukan musodah tapi musodah, tapi yang maksud tetap narum musodah. Sekarang kesimpulan. Masih ada nggak kesimpulan? Ada Sudah. Kalau masih ada ngek-ngek kambing nanti. Kesimpulan pertama, bahwa kita disuruh sadar bahwa manusia itu memang tempatnya keluh kesah. Cuma tidak sampai di situ. Solusinya ada apa? Solusinya dengan cara berjuang, dengan cara mengambil jalan yang terjal. Maksudnya apa jalan yang terjal? Beramal, supaya anak yatim tadi ditolong, ada orang apa semua ditolong. Supaya apa? Keluh kesahnya ini hilang, diganti dengan iman dan amal kepada Allah. Yang kedua, ternyata iman ini Pak, agama ini tidak melulu soal iman, tentang ibadah yang langsung kepada Allah. Ternyata agama ini tidak hanya sholat tahajud, agama tidak hanya sholat 5 waktu, tidak hanya sholat duha, tapi memperhatikan sosial kita dengan baik, itu pun ada
dengki kepada saudara muslim kita. Maka ada orang bawa dengan pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, maka sia-sia itu. Kenapa? Karena dia selama hidupnya tidak pernah bisa berdamai. Jangankan pada dirinya, tidak pernah bisa berdamai dengan orang lain. Yang ketiga, hikmahnya apa? Kita diperintahkan untuk selalu iman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan merubah satu huruf dengan sengaja itu termasuk kufur, apalagi merubah satu ayat, apalagi merubah makna. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Waalaikumsalam.